Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Dafiq Irawan, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 4 Glenmore 1 Atap, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Di tengah pesona alam lereng Gunung Raung, di Desa Margomulyo, Banyuwangi, Jawa Timur, semangat belajar tak pernah padam. Di sini, SMP Negeri 4 Glenmore 1 Atap dengan 161 siswa dan 6 ruang kelas bertekad untuk tidak hanya mengikuti zaman, namun ikut berbaur menjadi pencipta dalam sebuah peradaban. Data berbicara nyata, meski antusiasme siswa terhadap teknologi tinggi, hanya sedikit yang merasakan pembelajaran artificial intelligence dan coding yang sistematis. Sebagian besar guru memahami pentingnya teknologi, namun mayoritas merasa belum siap. Realitasnya, 70% waktu belajar masih didominasi metode konvensional. Dan ini adalah wajah tantangan ganda di daerah tertinggal yang penuh dengan keterbatasan infrastruktur dan kesenjangan kapabilitas. Bagi kami, kondisi ini bukanlah hal yang bisa diterima begitu saja. Ini adalah panggilan untuk bertindak. Bagaimana mungkin kurikulum yang progresif harus kandas di ruang kelas? Bagaimana caranya menjadi siswa di daerah yang tertinggal ini bukan sekedar konsumen teknologi, tetapi bisa menjadi kreator yang percaya diri? Sebuah keyakinan lahir, inovasi bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan. Tantangan kian terlihat semakin nyata. Pelajaran sejarah peradaban Islam bagi generasi saat ini, materi ini terasa seperti dongeng usang dari dunia yang sudah mati. Survei membuktikan hampir 75% siswa menganggap sebagai pelajaran paling membosankan. Jurang pemahaman dan relevansi antara kejayaan masa lalu dan realitas digital masa kini terasa begitu lebar. Dari tantangan inilah solusi brilian dilahirkan. Sebuah inovasi Atlas atau Artificial Intelligence lintasi masa. Sebuah inovasi yang dirancang bukan untuk merubah kurikulum, tetapi untuk mengubah cara belajar. Kuncinya adalah melakukan pembelajaran project-based learning yang memanfaatkan atau terintegrasi dengan AI atau Artificial Intelligence sebagai sebuah jembatan. Misinya jelas, mengubah siswa dari penerima pasif menjadi pencipta yang aktif, yang mampu berbicara dengan masa lalu menggunakan bahasa masa depan, yaitu teknologi. Aksi dimulai dengan penyadaran. Siswa distimulasi dengan kemegahan Andalusia melalui penayangan video tentang kejayaan masa Andalusia. Umayyah di Andalusia. Jadi kalian saksikan video yang ada di sini, kemudian kalian analisis. Kenapa sih dulu Islam bisa berjaya seperti itu? Kalian perhatikan video tersebut dan mari kita simpulkan, cari tahu ada apa. Paham ya semuanya ya? Paham. Dipisahkan dari Eropa oleh Laut Tengah, Afrika menyatu dengan Asia di ujung timur lautnya melalui terusan Suez besar dibagi menjadi 3 iklim. Kemudian para siswa diajak bertanya secara kritis, mengapa kita tidak tertarik untuk mempelajarinya dan bagaimana membuatnya relevan bagi kehidupan kita saat ini. Dari identifikasi masalah inilah muncul proyek yang menantang, menciptakan website interaksi sejarah Andalusia untuk generasi digital. Siswa dibagi menjadi 4 kelompok yang masing-masing memilih fokus yang berbeda-beda. Ada yang meneliti arsitektur, ada yang mendalami ilmuwan muslim, ada yang mengeksplorasi kehidupan sosial budaya, dan ada yang fokus pada warisan sains dan teknologi. Setiap kelompok membuat rencana proyek yang mencakup timeline, pembagian tugas, resources yang dibutuhkan, termasuk tools AI yang akan digunakan. Tahap kedua, yaitu eksplorasi konsep, menjadi momen yang paling dinanti. Disinilah AI benar-benar menjadi mitra belajar yang cerdas. Kelompok yang meneliti arsitektur menggunakan Google Maps Satellite View untuk berjalan-jalan virtual di tempat-tempat bersejarah di sekitar Masjid Cordoba dan Alhambra. Mereka tidak hanya melihat dari atas, tetapi menggunakan koordinat GPS untuk meminta AI memberikan analisis tentang strategi penataan kota dan hubungannya dengan perkembangan peradaban saat ini. Sementara itu, kelompok yang meneliti ilmuwan muslim melakukan wawancara virtual dengan AI yang berperan sebagai tokoh ilmuwan muslim di saat itu, seperti Ibnu Rushd, Al-Zahrawi, Zairiab, dan tokoh ilmuwan muslim lainnya. Saya
Saya akan belajar menggunakan model roleplay, berperanlah sebagai Ibnu Sina. Ceritakan tentang tempat Anda tinggal. Tentu, desa tempat saya dibesarkan sangat indah. Salah satu momen tersulit dalam hidup saya adalah ketika saya harus meninggalkan Bukhara karena pergolakan politik. Mereka menyiapkan pertanyaan-pertanyaan kritis seperti bagaimana Anda mempertahankan semangat penelitian di tengah tekanan politik, atau apa tantangan terbesar dalam mentransfer pengetahuan ke generasi berikutnya. Nah, dialog-dialog ini tidak hanya memberikan fakta sejarah, tapi mengajarkan para siswa berpikir historis dan memahami konteks zaman. Dengan kecerdasan AI, Gemini Live dengan prompt pembelajaran roleplay, kita akan bisa berdialog langsung dengan para ilmuwan di masa lalu. Tahap ketiga yaitu perancangan produk, yaitu saatnya semua data dan insight dari tahap eksplorasi diwujudkan dalam sebuah website interaktif menggunakan Canva AI. Proses ini bukan sekedar transfer informasi ke format digital, melainkan proses kreatif yang menuntut pemikiran komputasional. Siswa belajar mengcoding visual melalui antarmuka Canva yang user-friendly namun powerful. Setiap kelompok mendesain arsitektur information untuk website mereka. Kelompok arsitektur misalnya membuat struktur mencakup virtual tour, timeline, perkembangan arsitektur, dan analisis pengaruh ke Eropa. Mereka menggunakan AI Canva untuk generate gambar arsitektur yang akurat secara historis, kemudian memodifikasinya sesuai kebutuhan. Fitur Magic Write membantu mereka menyusun narasi yang engaging dari data-data yang sudah dikumpulkan. Dan yang paling menarik adalah melihat bagaimana siswa mulai menerapkan prinsip-prinsip coding dalam desain mereka. Mereka belajar tentang bagaimana membuat website yang tidak hanya informatif tetapi juga mudah dinavigasi. Mereka memahami pentingnya responsive design, memastikan website bisa diakses dengan baik melalui laptop maupun mobile device. Tahap keempat adalah pameran dan sosialisasi menjadi puncak dari seluruh proses pembelajaran. Setiap kelompok mempresentasikan website mereka melalui Smart TV, tetapi dengan pendekatan yang lebih sophisticated. Dari sekedar presentasi biasa, mereka tidak hanya menunjukkan fitur-fitur website, tetapi menceritakan journey pembuatannya. Dari identifikasi masalah, proses research yang dilakukan, tantangan dalam mendesain, hingga insight yang mereka dapatkan. Kelompok yang buat website tentang ilmuwan muslim misalnya, menghubungkan penemuan Al-Zahrawi dengan perkembangan kedokteran modern, lengkap dengan infografis yang dibuat menggunakan AI. Dan tak cukup sampai di situ, untuk asesmen juga sudah disiapkan sebuah media pembelajaran interaktif berbasis website yang sangat mudah digunakan dan sangat fleksibel. Namun yang paling berharga adalah refleksi. Proses refleksi ini menunjukkan bahwa pembelajaran telah mencapai level yang lebih mendalam, bukan sekedar transfer pengetahuan, tetapi transformasi pemahaman dan pengembangan karakter. Assalamualaikum, hai teman-teman. Saya ingin menceritakan pembelajaran hari ini yang sangat seru dan keren. Kita membahas mengenai peradaban Islam di Andalusia, dan kita juga memainkan game, presentasi, dan bekerja sama membuat kelompok bersama teman-teman. Yang paling seru kegiatannya adalah presentasi yang bisa mencontohkan apa yang kita buat kepada teman-teman. Web dengan coding, mewawancarai dengan Gemini AI, dan melihat Google satelit. Intinya pembelajaran tadi sangat seru. Menurut saya pembelajaran yang Bapak David Irawan sampaikan mengenai sejarah peradaban Islam sangat baik dan sangat inovatif. Dengan adanya pembelajaran berbasis AI dan coding, membuat pembelajaran siswa di dalam kelas lebih antusias dan bermakna. Menurut saya, pembelajaran yang diajarkan Bapak David Irawan ini, khususnya pendidikan agama Islam, ini sangat luar biasa sekali. Inovasi penggunaan AI dan coding SPI ini sangat membuka mata. Pembelajaran sejarah jadi relevan dan sangat menginspirasi siswa. Luar biasa sebagai solusi minimnya infrastruktur dan sarana di SMPN 4 Glenmore 1 Atap. Efek riaknya tidak berhenti di dinding kelas. Keberhasilan A-Kelas mendapat pengakuan resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Inovasi ini kemudian bisa dibagikan dalam sebuah workshop massal kepada lebih dari 400 guru. Sebuah praktik baik dari lereng Gunung Raung telah menjadi inspirasi dan katalis bagi percepatan transformasi pendidikan.